Kan nama saya Stefanus Aldo, NIM saya 910 416861, kelas A1, jurusan manajemen pagi, mata kuliah ALB atau analisis lingkungan bisnis, dosen Pak Ade Mursalim SEMM. Langsung saja ke tugas saya. Nomor 1, bagaimana dukungan manajemen atas keseimbangan hidup kerja karyawan membantu keuntungan perusahaan? Jawaban saya di sini membantu meningkatkan kualitas tim, holding dan hubungan di antara karyawan, sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan sama sekali terbuka dengan kehadiran keluarga dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari organisasi lain dari blok H dan R dalam hal menawarkan fasilitas karyawan yang mendorong waktu pribadi untuk bekerja bahkan selama musim pajak yang sibuk? Jawaban saya di sini membuat komitmen untuk membantu pekerja mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sangat sehat, tidak hanya membantu karyawannya tetapi juga membantu H dan R Block mempertahankan pekerjaan di pasar tenaga kerja yang ketat, di mana individu terus memiliki pihak ketiga datang ke tempat lain untuk siap mereka ingin kerja. Yang ketiga, tentukan komponen lingkungan bisnis normal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, memiliki dan dewan direksi karyawan, unit lain dan organisasi dalam serikat pekerjaan. Sedangkan dari lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Tentu saja batas yang memisahkan organisasi lain dari lingkungan. Eksternalnya selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya memegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain mereka adalah bagian dari lingkungannya. Yang keempat, faktor-faktor apa dalam lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis? Jawaban saya di sini, faktor pertama ada demografi, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor sosial, yang keempat ada faktor politik, yang kelima ada teknologi, yang keenam ada faktor global, dan yang ketujuh, yang terakhir ada faktor alam. Lanjut ke soal nomor 5. Mengapa penggeseran demografi dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru untuk bisnis? Jawaban saya di sini, perubahan ini sudah pasti diikuti oleh perusahaan nilai sosial yang terkandung di masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat dan mempengaruhi dari revolusi industri. Akan mengisi nilai-nilai sosial yang baik ini dapat bahkan di era ini akan terkesan lebih baik mengabaikan nilai-nilai sosial yang baik dan berlaku di masyarakat saat ini, dan kreatif lokal yang ada akan terjadi pergeseran nilainya, dan ini sudah dirasakan dari mulai revolusi industri. Terima kasih.